Laporan praktikum Anatomi pada akar dan batang. Grace Paulina, NIM 2502068, dosen pengampu. Salmiati M, PD, PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, akar dan batang merupakan bagian penting dari organ vegetatif, tumbuhan yang memiliki fungsi vital dalam menunjang kehidupan tanaman. Akar berperan utama dalam menyerap air dan unsur hara dari tanah serta menegakkan tumbuhan. Sedangkan batang berfungsi sebagai penopang dan jalur transportasi antara akar dan daun. Van 1990. Struktur internal keduanya memiliki jaringan-jaringan khusus yang mendukung fungsinya, seperti silem untuk mengangkut air dan floem untuk hasil fotosintesis. Campbell, Rees, dan Eri, 2018. Secara anatomi, akar dan batang tersusun atas 3 sistem jaringan utama, yaitu epidermis, korteks, dan silinder pusat stele. Di dalam stele terdapat silem dan floem, yang masing-masing berperan dalam pengangkutan air dan zat organik. Perbedaan mendasar antara akar dan batang dapat dilihat dari posisi dan pola susunan jaringan tersebut. Misalnya, pada akar dikotil terdapat susunan silem dan floem yang tersusun berselang-seling. Sedangkan pada batang dikotil, terdapat berkas pengangkut yang tersusun melingkar membentuk kambium. Sutisna, 2015. Selain itu, anatomi akar dan batang juga menunjukkan perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil yang menjadi dasar klasifikasi morfologi tumbuhan berpembuluh. Pemahaman mengenai perbedaan anatomi ini sangat penting dalam bidang botani, fisiologi tumbuhan, dan agronomi karena membantu menjelaskan bagaimana tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya. Misalnya, tumbuhan dengan batang berongga dan jaringan silem yang besar cenderung lebih efisien dalam transportasi air di daerah kering. Raven, Avert, dan Aikarn, 2013. Tujuan pertama, tujuan pada materi akar yaitu 1. Mengamati dan memahami morfologi akar, tipe akar tunggang, serabut, rambut akar, ujung akar, cabang akar. 2. Mengamati anatomi akar melalui irisan melintang, epidermis, korteks, endodermis, vesikel, silem, floem. 3. Menjelaskan perbedaan anatomi akar monokotil dan dikotil. Dan tujuan pada materi batang yaitu 1. Mempelajari morfologi batang, bentuk luar, percabangan, ruas, buku, dan keberadaan tunas. 2. Mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. Ketiga, membandingkan perbedaan batang monokotil dan dikotil dalam kaitannya dengan fungsi transportasi, kekuatan, dan pertumbuhan sekunder. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu kata, tisu, pinset, pipet tetes, kaca preparat, mikroskop, kaca penutup, pensil, dan buku gambar. Dan adapun bahan yang digunakan yaitu akar sawit, akar toge, batang jagung, batang jarak, fast green, safranin, aquades, dan kertas label. Cara kerja: pertama, potong akar sawit dan akar toge dengan menggunakan cutter, buat irisan melintang setipis mungkin. Kedua, letakkan irisan pada kaca preparat dan tambahkan 1 tetes safranin, diamkan selama 2 menit. Setelah itu, bilas dengan aquades lalu tambahkan fast green. Tutup dengan kaca penutup. Setelah itu amati di mikroskop dengan pembesaran rendah lalu tinggi. Cara kerja pada batang: yang pertama, potong batang jagung dan batang jarak dengan cutter, lalu buat irisan melintang setipis mungkin. Kedua, letakkan irisan pada kaca objek dan tetesi aquades. Setelah itu tambahkan safranin dan diamkan selama 2 menit, lalu bilas dengan aquades. Kemudian tambahkan fast green dan tutup dengan kaca penutup. Kemudian amati di bawah mikroskop mulai perbesaran kecil hingga besar. Hasil anatomi pada akar toge, epidermis, lapisan terluar akar,
tersusun dari satu lapis sel tipis, rapat tanpa kutikula. Beberapa sel memanjang membentuk rambut akar sebagai tempat penyerapan air dan mineral. Korteks terdiri atas beberapa lapis sel parenkim berdinding tipis. Ruang antar sel cukup longgar untuk pertukaran gas, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sementara. Endodermis, lapisan batas antara korteks dan silinder pusat. Sel-selnya memiliki pitakas pari yang berfungsi mengatur masuknya air dan mineral ke silinder pusat. Stel tersusun atas. Resikel, lapisan sel hidup yang dapat membentuk cabang akar. Xilem, berbentuk bintang di bagian tengah, berfungsi mengangkut air dan mineral. Phloem, berada di antara lengan-lengan sila, berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Empulur, pada akar dikotil seperti itu, empulur sempit atau hampir tidak ada. Ruang tengahnya diisi oleh jaringan sila. Hasil anatomi pada akar sawit. 1. Epidermis, lapisan paling luar yang tersusun dari satu lapis sel. Dinding sel tipis tanpa kutikula, beberapa membentuk rambut akar untuk penyerapan air dan mineral. 2. Korteks, tersusun atas banyak lapisan sel parenkim berdinding tipis. Terdapat ruang antar sel yang lebar untuk pertukaran gas, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pati. 3. Endodermis, lapisan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Sel-selnya memiliki pitakas pari, mengatur aliran air dan zat terlarut ke dalam silinder pusat. 4. Stela, berisi perisikal-perisikel. Lapisan sel di bawah endodermis berperan dalam pembentukan akar lateral. Xilem dan phloem tersusun melingkar pola konsentris khas monokotil. Xilem pembuluh kayu menyalurkan air dan mineral. Phloem pembuluh tapis menyalurkan hasil fotosintesis. Tidak terdapat empulur sejati, tetapi bagian tengah diisi jaringan parenkim. Hasil anatomi pada batang jagung. Epidermis, lapisan terluar, terdiri atas satu lapis sel. Sel-selnya berdinding tebal dan dilapisi kutikula, berfungsi melindungi jaringan dalam dari kehilangan air dan gangguan luar. Parenkim mengisi hampir seluruh bagian batang. Sel-selnya besar, berdinding tipis, dan memiliki ruang antar sel, berfungsi menyimpan cadangan makanan serta mendukung batang agar tetap tegak. Berkas pengangkut tersebar tidak teratur acak di seluruh jaringan dasar ini ciri khas batang monokotil. Tersusun atas. Xilem menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Phloem menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Di antara xilem dan phloem terdapat jaringan sklerenkim yang memperkuat batang. Tidak terdapat kambium, sehingga batang jagung tidak bisa tumbuh membesar, tidak mengalami penebalan sekunder. Hasil anatomi pada batang jarak. Epidermis, lapisan terluar yang tersusun dari satu lapis sel berdinding tipis. Dapat dilapisi kutikula untuk mencegah penguapan berlebih. Kadang terdapat trikoma rambut halus di permukaannya sebagai pelindung tambahan. Korteks terletak di bawah epidermis, terdiri dari beberapa lapisan. Kolenkim di bagian tepi memperkuat batang muda. Parenkim di bagian dalam menyimpan cadangan makanan. Kadang diselipi jaringan sklerenkim untuk memperkuat batang. Endodermis, lapisan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Tidak terlalu tegas terlihat pada batang, tetapi masih bisa dibedakan secara anatomi. Stel, berisi jaringan pengangkut yang tersusun melingkar rapi. Berkas pengangkut terdiri atas. Xilem pembuluh kayu di bagian dalam mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Phloem pembuluh tapis di bagian luar mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Di antara xilem dan phloem terdapat kambium yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder penebalan batang. Empulur terletak di bagian tengah batang, tersusun dari sel-sel parenkim berdinding tipis dan berisi cadangan makanan. Kadang terdapat rongga empulur kecil pada batang tua. Pembahasan anatomi akar toge. Akar toge memperlihatkan struktur khas akar tumbuhan dikotil. Berdasarkan pengamatan mikroskopis, tampak jaringan penyusun utama seperti epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat stel. Pada bagian silinder pusat, xilem berbentuk bintang dan phloem berada di antara. Jari-jari xilem susunan ini disebut pola. Radial, fungsi masing-masing jaringan terlihat jelas. Epidermis
Korteks berfungsi menyerap air dan mineral. Korteks menyimpan cadangan makanan. Endodermis mengatur aliran air dengan pita Kaspari. Dan xilem phloem menyalurkan air serta hasil fotosintesis Campbell et al. 2011. Ciri anatomi tersebut memperkuat bahwa Kartoke termasuk golongan dikotil yang memiliki kambium pada perkembangan lanjut dan empulur yang sempit. Driven et al. 2013. Pembahasan anatomi pada akar sawit. Akar kelapa sawit termasuk dalam akar tumbuhan monokotil yang memiliki struktur anatomi berbeda dari dikotil. Berdasarkan hasil pengamatan, akar sawit tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat, dengan xilem dan phloem tersusun, melingkar pola, konsentris, tidak terdapat kambium di antara jaringan pengangkut, sehingga akar sawit tidak mengalami penebalan sekunder Venn 1990. Korteks berfungsi menyimpan cadangan makanan dan memperkuat akar, sedangkan endodermis dengan pita Kaspari berperan penting dalam pengaturan selektif penyerapan air. Ciri khas ini memperlihatkan bahwa sawit memiliki pipa akar monokotil dengan efisiensi tinggi dalam penyerapan air, sesuai adaptasinya di daerah tropis yang memiliki kelembapan tinggi. Thijs dan Zage, 2010. Pembahasan anatomi pada batang jagung. Batang jagung memperlihatkan ciri khas batang monokotil, yaitu berkas pengangkut, tersebar acak di seluruh jaringan dasar. Bagian luar tersusun atas epidermis dengan lapisan kutikula sebagai pelindung, diikuti oleh jaringan dasar parenkim yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Berkas pengangkut terdiri atas xilem di bagian dalam dan phloem di bagian luar, serta dikelilingi jaringan penguat sklerenkim yang memperkokoh batang. Tidak adanya kambium membuat batang jagung tidak mengalami penebalan sekunder. Hal ini menyebabkan batang jagung ringan dan lentur, namun cukup kuat menopang daun. Mas et al. 1998. Pembahasan anatomi pada batang jarak. Batang jarak memiliki struktur khas tumbuhan dikotil. Pada pengamatan sayatan melintang, terlihat epidermis, korteks, dan silinder pusat dengan berkas pengangkut tersusun, melingkar. Berkas pengangkut terdiri atas phloem di luar dan xilem di dalam, dipisahkan oleh kambium yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder. Penebalan batang. Bagian korteks terdiri dari jaringan kolenkim dan parenkim, berfungsi memperkuat dan menyimpan makanan. Empulur sejati tampak di bagian tengah, tersusun dari sel-sel parenkim yang berdinding tipis. Struktur ini mendukung batang jarak agar kokoh dan efisien dalam transportasi air serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Tahun 1990. Rangkuman tumbuhan dikotil seperti top, Phaseolus radiatus dan jarak Jatropha curtas memiliki struktur anatomi yang lebih kompleks karena dilengkapi dengan kambium dan empulur. Keberadaan kambium memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder, yaitu proses penebalan batang dan akar seiring pertambahan umur tanaman. Empulur berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan penyalur hasil metabolisme ke jaringan lain. Oleh karena itu, tumbuhan dikotil umumnya memiliki batang yang lebih kokoh, kuat, serta mampu mengalami penebalan dari tahun ke tahun sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi, lingkungan, dan kebutuhan fisiologisnya. Sementara itu, tumbuhan monokotil seperti sawit Lais guinensis dan jagung Chemais tidak memiliki kambium dan empulur sejati. Susunan berkas pengangkutnya tersebar acak, seperti pada batang jagung atau melingkar tanpa kambium, seperti pada akar sawit. Struktur ini menyebabkan tumbuhan monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga ukuran batangnya relatif tetap dan tidak mengalami penebalan seiring waktu. Meski demikian, susunan anatomi tersebut menunjukkan efisiensi tinggi dalam transportasi air dan nutrisi, serta mendukung sifat batang yang lentur dan ringan, sesuai dengan karakteristik fisiologis dan adaptasi hidupnya di berbagai lingkungan. Secara keseluruhan, perbedaan struktur anatomi antara tumbuhan dikotil dan monokotil mencerminkan adanya perbedaan fungsi fisiologis dan strategi adaptasi masing-masing dalam mempertahankan
pertumbuhan, kekuatan, serta efisiensi penyaluran zat-zat penting bagi kelangsungan hidupnya.